Halo Sobat Kecomania, selamat berjumpa kembali bersama kami di RZK Bird Farm Channel. Channelnya hewan dan peliharaan yang mengulas seputar burung-burung kecil, khususnya burung ciblek sawah ya teman-teman. Namun di kesempatan kali ini kami akan berbagi tentang cara memasteri anakan burung ciblek gunung di usia 2 mingguan ya teman-teman. Nah, seperti apa langkah-langkah dan cara yang tepat dalam memasteri anakan burung ciblek gunung tersebut? Nah, untuk itu silahkan teman-teman disimak video yang sebentar lagi akan kami jelaskan melalui video tutorialnya ya teman-teman. Nah, untuk itu ikuti terus RZK Bird Farm Channel. Let's go! Terkadang kita sering merisaukan tentang cara memasteri anakan burung ciblek gunung kita dengan benar. Padahal jika kita tahu cara memasteri burung ciblek gunung kita itu tidaklah berbeda satu sama lainnya. Kalaupun ada yang berbeda, pastilah perbedaan tersebut amat sedikit ya teman-teman. Umumnya yang jadi perbedaan itu adalah suara masteran dan intensitas si pemilik burung pada saat memasterinya. Memasteri anakan burung ciblek gunung memiliki beberapa tips dan trik. Tujuannya tentu saja agar burung ciblek gunung kita memiliki variasi suara yang lebih lengkap dan asyik jika didengar. Adapun untuk tips dan trik itu sendiri adalah yang pertama, siapkan anakan ciblek gunung yang akan dimasteri. Pada tahapan ini, untuk mempersiapkan anakan ciblek gunungnya, saya sarankan atau yang biasa saya lakukan saat menyiapkan untuk burung masteran adalah pada anakan ciblek gunung atau cigun yang baru belajar berdiri atau baru belajar nangkring ya teman-teman. Karena apa? Karena pada saat anakan ciblek gunung baru belajar nangkring seperti ini, anakan ciblek gunung sudah mulai respon pada suara. Nah, jadi yang saya sarankan sangat pas sekali jika kita menerapkan pemasteran. Mungkin ada sebagian dari teman-teman bertanya, "Bang, bagaimana kalau pemasteran anakan ciblek gunungnya itu masih dalam sarang? Apa boleh dimasteri?" Nah, di sini saya akan bantu jawab ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau mencoba menerapkan pemasteran pada anakan ciblek gunung yang masih dalam sarang, saya sarankan ya teman-teman, fokus rawat saja dulu ya teman-teman sampai bulunya itu full. Karena menurut pengalaman kami, anakan ciblek gunung yang masih dalam sarang itu, yang bulu-bulunya masih bulu jarum ya misalkan ya teman-teman, biasanya itu belum respon pada suara, namun respon pada gerakan atau getaran. Nah, jadi saat kita tepuk material sarangnya, maka anakan ciblek gunung akan respon membukakan mulutnya ya teman-teman untuk minta diloloh. Nah, silakan coba teman-teman buktikan apa yang kami sebutkan tadi. Tetapi jika teman-teman tetap akan memasterinya sejak dari anakan yang masih dalam sarang itu, menurut kami sah-sah saja teman-teman, karena semua itu tergantung kemauan teman-teman semua dalam memulai pemasteran. Nah, untuk selanjutnya, mengapa kita harus menyiapkan calon masterannya itu harus dari anakan atau dari lolohan? Nah, alasan memilih dari anakan adalah memorinya yang masih kosong, sehingga jika kita menerapkan pemasteran, akan sangat berpotensi apa yang kita masterkan akan ditiru ya teman-teman, dan akan mudah direkam oleh memorinya sehingga kelak bisa menirukan suara dari masterannya. Dan pastinya penerapan pemasteran 90% akan berhasil. Nah, jika kita mempunyai anakan ciblek gunung lebih dari satu, pada saat pemasteran, saya sarankan tetap saja disatukan dalam satu sangkar ya teman-teman. Nah, sampai nanti dari ketiga anakan ciblek gunung ini ada yang terpantau ngeriwik, nah baru kita pisahkan sangkarnya ya teman-teman.
agar lebih fokus ke suara dari pemasterannya itu. Jika suara pemasteran tersebut menggunakan audio MP3 atau suara dari HP misalkan ya teman-teman, sebaiknya teman-teman atur volumenya agar mudah diresapi suara masteran itu oleh anakan burung ciblek kita ini. Tapi jika masterannya adalah burung lain atau dari suara burung hidup langsung, atau teman-teman punya burung gacoran di rumah yang biasa kita menyebutnya guru vokal ya teman-teman, maka aturlah jarak antara sangkarnya. Jarak ideal antara masteran dan burung cigun yang kita masteri adalah 50 cm sampai 100 cm ya teman-teman, atau 1 meter biasanya gitu ya teman-teman. Selama proses pemasteran, saya sarankan untuk membiasakan menutup sangkarnya itu dengan kerodong. Saat proses pemasteran ini berlangsung ya teman-teman, jika di rumah kita tidak mempunyai burung gacoran untuk guru vokalnya, teman-teman bisa menggunakan suara MP3 dari HP. Tentukan waktu pemutaran MP3 di setiap harinya. Ada sebagian teman-teman lainnya yang menerapkan pemasterannya itu selama 24 jam di setiap harinya. Kemudian ada juga yang menerapkan pemasterannya itu di setiap harinya mulai dari maghrib sampai jam 9 malam. Nah, kemudian ada juga teman-teman yang lainnya pada saat melakukan pemasterannya itu dilakukan dengan durasi waktu subuh sampai jam 7 pagi. Nah, tinggal teman-teman pilih di jam-jam tadi mana yang menurut teman-teman semua yang cocok menurut kondisi dan ada waktunya teman-teman. Nah, kalau saya pribadi biasanya menerapkan pemasteran ini di setiap harinya adalah 16 jam durasi pemasteran yang dimulai dari jam 5 subuh sampai jam 9 malam. Adapun lagu atau materi yang diputar adalah satu lagu di setiap minggunya ya teman-teman. Jadi setiap seminggu sekali ganti lagu atau suara masteran. Misal minggu pertama suara masteran Cililin. Nah, di minggu kedua kita harus ganti lagu masterannya dengan lagu atau materi berbeda seperti Belalang Raja gitu ya teman-teman. Nah, di minggu ketiga kita ganti lagu masteran lagi. Nah, dari kesekian lagu yang kita putar di setiap minggunya, pasti ada salah satu lagu atau materi masteran yang masuk atau dapat ditiru oleh anakan ciblek gunung kita kelak. Bahkan tidak menutup kemungkinan dari beberapa materi yang diterapkan bisa jadi materinya masuk semua teman-teman. Tetapi balik lagi tergantung pada kecerdasan anakan ciblek gunung tersebut. Nah, alangkah senangnya ya teman-teman jika proses pemasteran kita ini kelak sesuai yang kita harapkan. Intinya, nikmati proses dan konsisten serta sabar. Nah, untuk selanjutnya, untuk langkah yang ketiga, gunakan tempat yang tenang dan mendukung. Maksud mendukung di sini adalah aman dari gangguan predator serta steril dari suara burung alam. Cara memasteri ciblek gunung yang baik dan benar ini berguna untuk membantu meningkatkan konsentrasi anakan ciblek gunung kita. Jadi pilihlah tempat yang aman dan jauh dari jangkauan suara bunyi burung alam ya teman-teman. Nah, salah satu tempat yang baik adalah bisa kita simpan di kamar mandi atau di ruangan khusus. Dalam proses pemasteran ini, anakan ciblek gunung akan cenderung lebih aktif untuk mengikuti suara dari masterannya. Nah, untuk yang keempat, lakukanlah proses pemasteran secara rutin. Semakin sering burung cigun melakukan pemasteran, maka semakin baik juga kualitas yang akan dimiliki burung kita kelak. Namun hal sebaliknya juga berlaku, semakin jarang burung cigun kita dilakukan pemasteran, maka kualitas burung pun akan jauh dari kata baik. Jadi, selama pemasteran harus konsisten diterapkan. Biasanya batas waktu untuk pemasteran
sampai anakan ciblek gunung itu berusia 4-5 bulan waktu pemasteran ya teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman semua tetap semangat ya teman-teman, karena ini proses, jadi butuh waktu dan perjuangan. Karena ada pepatah bilang proses tak akan mengkhianati hasil. Nah, selain itu juga teman-teman harus perhatikan dari segi pola makannya ya teman-teman. Terutama di ekstra puding, teman-teman harus perhatikan agar anakan ciblek gunung kita ini tercukupi nutrisi dan gizinya ya teman-teman, sehingga akan mudah menyerap dan merekam dari suara yang kita mastery itu ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian dulu informasi yang dapat kami sampaikan mengenai cara memastery anakan burung ciblek gunung agar mudah masuk materinya ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya teman-teman pemula yang baru merawat anakan ciblek gunung. Dan jika video tutorial ini dirasa bermanfaat bagi teman-teman semua, share sebanyak-banyaknya ke saudara, ke teman-teman semua penghobi burung ciblek gunung ya teman-teman. Nah, dukung terus channel kami ini agar tambah berkembang lagi dengan berpartisipasi untuk mengklik tombol merah subscribe, like, serta komen, serta menyalakan tombol warna hitam agar mendapatkan notifikasi video-video tutorial terbaru dari channel kami ini. Nah, akhir kata, terima kasih. Salam kicau mania, salam brand tanpa rem.